Bab 7. Adik ini, sedikit dominan. Semua pegawai di seluruh Hailey Corp ricuh. CEO Hailey Ye dingin, mereka tak disangka bertengkar dengan tuan muda keluarga Su demi seorang pria muda tampan. Apa dia sudah gila? Keluarga Su adalah distributor terbesar Hailey Corp. Benar saja membuktikan ucapan itu, wanita yang dimabuk asmara akan linglung, kehilangan akal sehat. Bahkan wanita kuat seperti Hailey Ye juga tidak dapat kabur dari prinsip ini. Dalam sekejap gosip tersebar. Hailey Ye malas menghiraukan, langsung menarik Louis Lu meninggalkan gedung Hailey Corp, namun sayangnya, di luar bertemu Gary Wang lagi. Gary Wang tetaplah pemuda seperti dulu, tidak berubah sedikit pun. Saat melihat Hailey Ye, dia langsung berlutut, "Kakak pertama, aku mohon berikan 200.000 RMB lagi padaku, kali ini sungguh untuk terakhir kali, aku bersumpah." Ternyata, 200.000 RMB yang diberikan Hailey Ye pada Gary Wang bukan untuk mengembalikan hutang, melainkan ingin menggandakan modal, hasilnya kalah total lagi. "Pergi, melihatmu aku merasa jijik." Suasana hati Hailey Ye sangat buruk. Gary Wang kebetulan menemuinya, tentu saja tidak akan mendapat hasil yang baik. Porsche mengeluarkan raungan dan melaju pergi. Di jalan pulang, Louis Lu menatap sisi wajah kakak pertama yang terlihat serius, dengan merasa bersalah berkata, "Kak, maaf." Hari pertama kembali sudah membuat kakak pertama begitu khawatir, Louis Lu juga sangat mengagumi dirinya. Ekspresi Hailey Ye melunak sedikit, berkata, "Louis, kamu sedang bicara apa? Ini juga bukan salahmu." Dia sudah lama muak dengan gangguan John Su, hanya saja karena dia adalah distributor, jadi tidak memiliki konflik terang-terangan. Walaupun hari ini tidak ada Louis Lu, konflik ini cepat atau lambat juga akan meledak. "Kak, aku sudah berpikir sungguh-sungguh, jabatan manajer departemen personalia ini, tetap tidak cocok denganku." Krit. Hailey Ye menginjak rem tiba-tiba, menoleh melotot pada Louis Lu, berkata marah. "Apakah kamu juga memedulikan gosip-gosip itu? Kita kakak beradik tidak melakukan hal yang buruk, apa perlu takut dengan ucapan orang lain?" Kali ini dia sungguh marah. Tidak peduli bagaimana orang di perusahaan bergunjing, Hailey Ye tidak peduli, namun ucapan Louis Lu membuatnya sangat sedih. "Bukankah, kamu salah paham?" Louis Lu bergegas menjelaskan, "Aku hanya terbiasa bebas, sungguh tidak cocok mengelola perusahaan, tidak ada hubungannya dengan gosip." Hailey Ye terdiam sebentar, terakhir menghela napas berkata, "Baiklah, asal kamu gembira saja." "Oh ya Kak, apa lusa nanti perusahaan kalian akan mengadakan konferensi pers untuk produk baru?" "Ya, sekarang aku sedikit khawatir, selalu merasa John Su dan Beauty Corp tidak akan diam saja." Hailey Corp bersiap mengadakan konferensi pers produk baru sebelum masuk pasaran, memperkenalkan ulang produk baru perusahaan, wartawan sudah dihubungi lebih awal. Namun melihat hal yang terjadi akhir-akhir ini, takutnya konferensi pers ini tidak akan begitu lancar. Hailey Ye sangat risau. Villa Green, tempat Hailey Ye biasa tinggal, dikelilingi taman bunga, kupu-kupu berterbangan. Setiap membuka pintu halaman, aroma harum bunga menerpa, kerisauan Hailey Ye akan tersapu abis. Louis Lu menatap ke sekeliling, berkata terkejut, "Kak, rumah sebesar ini, kamu tinggal sendirian?" "Iya, kakak-kakakmu yang lainnya akhir-akhir ini sangat sibuk, jarang pulang, kalau bukan karena kamu berkata ingin dirahasiakan, malam ini aku pasti menelepon menyuruh mereka pulang." Hailey Ye sudah berganti dengan baju rumah yang longgar, lagi pula atasannya bergambar kartun kelinci putih, sangat menggemaskan. Ada perasaan dari seorang dewi dingin seketika berubah menjadi kakak tetangga sebelah. "Louis, kamu menonton televisi sebentar di ruang tamu, kakak akan memasak untukmu," kata Hailey Ye. "Tidak perlu serepot ini Kak, kamu buat mie saja." "Ini, bukankah terlalu sembarangan?" "Tidak, aku masih ingat saat kita kecil tidak ada makanan ringan, kakak sering diam-diam mengambil panci kakekku untuk membuatkan kami mie, aku juga sangat merindukan rasa di masa kecil."
Kalau begitu, baiklah. Hailey Ye seketika berubah menjadi koki, sibuk beberapa saat di dalam dapur, tidak lama kemudian keluar sambil membawa 2 mangkuk mie rebus telur yang masih panas. Louis Lu makan dengan lahap, sambil tidak hentinya memuji berkata, Kak, mie buatanmu masih sama seperti dulu, aku sudah sangat lama tidak memakannya. Bila kamu suka, kakak akan membuatkan untukmu seumur hidup. Melihat Louis Lu meminum sup hingga tidak tersisa setetes pun, Hailey Ye tersenyum lebar. Saat bersiap membereskan mangkuk, Louis Lu berdiri duluan berkata, Kak, biar aku saja, tanganmu begitu lembut, mudah terluka karena sabun cuci piring. Oh, ternyata Louis bisa sayang pada kakak. Hailey Ye menunjukkan senyum gembira, tidak berebutan dengan Louis Lu, berkata, kalau begitu kakak pergi mandi dulu. Selesai bicara, dia masuk ke kamar mandi. Namun setelah selesai mandi, Hailey Ye tiba-tiba bengong. Dia lupa mengambil piyama. Dulu di dalam rumah tidak pernah ada pria yang masuk, Hailey Ye selesai mandi bisa langsung keluar, tidak hanya dia, saudara-saudaranya yang lain juga seperti ini. Melihat baju kotor yang sudah dimasukkan ke dalam mesin cuci, Hailey Ye merenung. Memakai atau tidak, ini adalah sebuah pertanyaan. Pada akhirnya, Hailey Ye mengambil sebuah handuk putih, bersiap saat Louis Lu menonton televisi, diam-diam kembali ke kamar, namun baru berjalan setengah, kakinya tiba-tiba terpeleset. Haiya, Kak, apa kamu tidak apa-apa? Jangan. Hailey Ye belum sempat mengeluarkan kata, kemari, Louis Lu sudah muncul di hadapannya, wajah cantiknya seketika merah padam. Louis Lu juga tertegun. Apa yang terjadi? Dia mendengar seruan kakak pertama, segera berlari mendekat, lalu, melihat kakak pertama terjatuh di atas lantai. Louis Lu tertegun sesaat, saat tersadar, tiba-tiba maju menggendong Hailey Ye. Louis, kamu. Wajah Hailey Ye merah padam, jantungnya berdebar kencang. Walaupun keduanya dekat seperti kakak adik, namun bagaimanapun tidak punya hubungan darah, Louis jangan-jangan ingin. Hailey Ye sangat tegang. Saat ini, Louis Lu tiba-tiba bertanya, apa di rumah ada antiseptik? Ada, di laci di bawah televisi. Setelah Louis Lu menggendong kakak pertama ke atas kasur, dia segera berbalik keluar kamar, mencari antiseptik dan cotton bud. Memanfaatkan waktu ini, Hailey Ye bergegas mengenakan gaun tidur. Lututmu terluka, aku bantu kamu mengoleskan antiseptik. Louis Lu menggunakan cotton bud yang dicelupkan ke antiseptik, dengan sungguh-sungguh mengoleskan di atas luka di lutut kakak pertama. Aku sendiri saja. Suara Hailey Ye sedikit bergetar. Walaupun dia sudah mengenakan gaun tidur, namun tetap sedikit tipis, dengan pose seperti ini menghadap Louis Lu, sejujurnya sedikit malu. Jangan bergerak sembarangan. Namun di saat ini, Louis Lu berseru rendah, ekspresinya serius. Hailey Ye sedikit terkejut. Selanjutnya, dengan sangat malu membenamkan kepalanya di dalam selimut. Sangat malu. Tapi, adik ini sepertinya sedikit dominan. Malam ini, Louis Lu tidur sangat pulas. Saat bangun di hari kedua, kakak pertama sudah pergi ke kantor, di dalam ruang tamu ada sarapan yang sudah dia buatkan, masih meninggalkan selembar kertas notes tempel berbentuk hati. Anak nakal, harus makan sarapan. Di belakangnya masih menggambar sebuah wajah tersenyum. Hati Louis Lu dipenuhi dengan rasa bahagia. Jangan melihat kakak pertama dari luar terlihat sangat dingin, sampai di rumah, dia adalah kakak besar berhati hangat. Jadi, dirinya semakin tidak dapat membuatnya sedih sedikit pun. Teringat ini, di tatapan Louis Lu tiba-tiba muncul kilasan dingin, mengeluarkan ponsel menelepon sebuah nomor istimewa. Bersambung.